Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang anak. Siang, Siang, Pak. Mbak. Gimana pelajaran yang minggu lalu? Udah paham atau belum? Udah. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang masyarakat, kehidupan masyarakat pada masa praksara. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu yang dipimpin oleh Afan. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Selesai. Terima kasih. Absen dulu ya. Iya, Pak. Jadi Armanda, Hadir, Pak. Novan Adi Sabana, hadir Pak. Latifatul Mahfudah, Hadir, Pak. Roni, Hadir, Pak. Nanang, hadir Pak. Ya, alhamdulillah udah hadir semua. Mohon maaf karena proyektor di sini sedang diperbaiki, jadi Bapak sudah menyediakan PPT, tapi di sini Bapak akan menerangkan lewat papan tulis saja. Baik, di sini udah ada yang tahu apa belum tentang praaksara? Tahu, Pak. Ya, Masa sebelum mengenal tulisan. ya, betul. Jadi dapat dipahami masa itu adalah masa di mana masa yang sebelum adanya tulisan. Di sini dijelaskan menurut bahasa pra adalah sebelum, aksara adalah tulisan, yang dimana kita kenal sebagai masa di mana masa yang sebelum ada tulisan. Masa praksara ini juga disebut sebagai nirleka. Artinya di sini masa di mana sebelum adanya bahasa atau mengenal tulisan. Manusia praksara adalah manusia yang hidup jauh sebelum tulisan itu ditemukan. Jadi sebelum ada tulisan sudah ada kehidupan di dunia ini. Masa praksara ini yang dimana terjalin beberapa kelompok masyarakat yang hidup berpindah-pindah tempat. Jadi pada masa praksara itu hidup manusia purba tidak menetap di satu tempat. Artinya berpindah-pindah tempat untuk kebutuhan hidupnya. Coba. Jadi kehidupan pada masa praksara itu juga berkelompok, yang dimana mereka juga membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dulu pada masa praksara itu hidup berkelompok, yang dimana awalnya mereka mencari kebutuhan hidup seperti mereka hidup di sekitar dekat perairan, contoh seperti sungai dan laut. Mengapa seperti itu? Karena di daerah perairan itu cukup mumpuni untuk berburu. Karena pada zaman dahulu, khususnya pada zaman praksara, itu kebiasaannya adalah berburu dan juga meramu. Selain manusia-manusia ini hidup di sekitar perairan, penduduk juga berpindah ke tempat seperti di dekat hutan dan juga di dekat perbukitan. Mengapa seperti itu? Karena kehidupan yang kemarin sudah di perairan, mereka akan mencari kehidupan lagi, yang dimana untuk mengoptimalkan apa kebutuhannya. Seperti kemarin, maksudnya seperti kehidupan yang lalu, mereka hidup di kelautan. Setelah sumber dayanya sudah terpakai, mereka akan berpindah tempat ke sumber daya alam yang baru yang belum pernah mereka singgahi, seperti itu. Masa ini akan berakhir ketika suatu bangsa akan mengenal tulisan. Jadi setelah suatu bangsa itu mengenal tulisan, tidak lagi namanya masa praksara, seperti itu. Dulu untuk
mereka berkomunikasi itu tidak menggunakan bahasa, tapi mereka menggunakan seperti, kan dulu kan tidak ada apa namanya, tidak ada alat tulis ya, atau tidak mengenal tulisan. Mereka itu berkomunikasi lewat gambar. Mereka itu menggambar di tembok-tembok dinding untuk menandakan suatu peristiwa atau perkenalan masyarakat, seperti itu. Yang kedua di sini Bapak akan menjelaskan tentang ciri khas tempat huninya. Yang pertama, yang dihuni manusia praksara pada waktu itu, yang pertama yaitu dekat dengan sumber air, yang kedua alam terbuka, dan juga tempatnya berpindah-pindah. Mengapa seperti itu? Karena air di sini adalah sumber kehidupan pokok. Dan yang kedua adalah alam terbuka. Alam terbuka di sini karena alam terbuka itu tempatnya hewan-hewan, jadi masyarakat setempat itu memburu atau berburu makanan yang di dekat atau di sekitar hutan-hutan. Dan juga pada waktu itu ada pembagian zaman. Yang pertama ada zaman berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua ada masa bercocok tanam, dan yang ketiga ada masa pengundabian. Yang pertama ada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di sini yang pertama masa ini adalah di mana semua masyarakat, yang khususnya masyarakat yang berkelompok itu tujuannya hanya berburu, makan, dan bertahan hidup. Karena mereka masih tidak mengenal seperti interaksi sosial atau tujuan hidup atau tujuan pokok yang khusus, seperti itu. Yang kedua ada masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam ini adalah di mana masa yang memanfaatkan hutan untuk bercocok tanam dan membuat ladang untuk kebutuhan hidup. Berbeda dengan sebelumnya, yang dimana masa ini terjadi ketika masa berburu sudah selesai. Penemuan baru seperti ini yang dimana tujuannya untuk penguasaan alam, seperti itu. Mereka mencari hutan untuk mereka tempati dan mereka berburu sehingga mereka tidak berpindah tempat lagi. Terus yang ketiga ada masa perundagian. Di sini masa perundagian adalah masa terakhir prasejarah di Indonesia. Undagi ini berasal dari bahasa Bali yang artinya sekelompok atau seseorang yang memiliki kemampuan atau keterampilan. Yang di situ juga ada ras-ras Australopithecus dan juga Mongoloid. Di sini hidupnya juga sudah tertata dan juga ada pemimpin, juga sudah terpimpin seperti itu. Pada masa ini ada pembagian kerja sesuai kemampuan. Masyarakat sudah tersusun menjadi kelompok seperti petani, pedagang, dan juga pengrajin. Yang dimana dalam masa perundagian ini sudah terjalin beberapa daerah yang khususnya sudah ada pemimpin, dan juga pemimpin ini disegani oleh semua penduduknya. Jadi ada perbedaan yang signifikan terhadap beberapa tiga masa tersebut. Yang pertama ada masa berburu, yang kedua ada masa bercocok tanam, dan yang ketiga ada masa perundagian. Ketiga masanya memiliki perubahan yang signifikan. Yang awalnya masa berburu adalah di mana mereka hanya memikirkan makanan dan mereka bertahan hidup. Yang kedua adalah masa pertanian, atau masa bercocok tanam. Kita sebut sebagai masa pertanian karena mereka mengalami perubahan untuk bagaimana mereka hidup tidak berpindah-pindah lagi, seperti itu. Yang terakhir masa perundagian. Masa perundagian ini adalah masa di mana masa terakhir dari praksara. Masa ini sudah mengenal apa itu
daerah-daerah atau mereka sudah memiliki tempat singgah yang sudah tetap. Artinya mereka sudah tidak memiliki tempat yang berpindah-pindah lagi karena adanya pemimpin seperti itu. Sudah ada pemimpin yang disegani. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang macam-macam manusia praksara di Indonesia. Yang pertama ada Meganthropus paleojavanicus, yang kedua ada Pithecanthropus erectus, yang ketiga ada Homo. Homo ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Homo soliensis, yang kedua ada Homo wagekenesis, yang ketiga ada Homo sapiens. Bapak akan menjelaskan tentang Meganthropus paleojavanicus, di mana manusia ini adalah manusia paling tua, adalah di mana manusia pertama manusia purba. Ciri khususnya adalah yang pertama memiliki rahang yang besar, tingginya sekitar 2,5 meter, dan rahang otaknya itu masih kecil seperti itu. Yang kedua ada Pithecanthropus erectus, yang dimana di sini ada perubahan sedikit terkait ciri khusus yang tadi, yang sebelumnya. Ciri khususnya adalah yang kedua ini jalannya sudah tegak, memiliki tinggi yang dimana tingginya sekitar 165 cm sampai 180 cm, yang seperti manusia sekarang, seperti manusia modern. Tapi bedanya rahang tengkorak pada otak untuk Pithecanthropus erectus ini rahang otaknya lebih besar daripada Meganthropus paleojavanicus, karena seiring perkembangan mereka berkembang biak dengan cepat seperti itu. Yang ketiga ada Homo soliensis, yang ini tengkoraknya lebih besar. Dia memiliki tengkorak lebih besar. Homo soliensis ini tengkoraknya lebih besar daripada Pithecanthropus erectus, karena Homo ini adalah jenis yang paling modern daripada jenis-jenis yang sebelumnya. Homo wagekenesis ini sudah memiliki keahlian seperti tadi yang dijelaskan oleh Bapak, sudah ada keahlian-keahlian khusus, yaitu untuk menciptakan alat, dan juga yang dimana mereka juga memiliki keahlian khusus seperti mereka membuat tombak dan alat-alat untuk berburu. Homo sapiens ini adalah manusia purba generasi terakhir, dan ciri fisiknya seperti manusia modern. Jadi Homo sapiens ini adalah jenis terakhir manusia purba. Jadi Bapak di sini akan menempelkan gambar untuk kalian memiliki gambaran tentang manusia purba pada zaman dulu. Sampai sini ada pertanyaan untuk anak-anak? Tidak ada, Pak. Ya baik, kalau tidak ada Bapak jelaskan. Jadi ada beberapa gambar di sini, bisa disimak untuk anak-anak. Gambar pertama. Gambar pertama ini Meganthropus. Gambar kedua
Terus ini kedua. Oh. Bisa kalian simak terlebih dahulu untuk gambar-gambarnya. Jadi yang pertama ini adalah Meganthropus, di mana Meganthropus ini adalah manusia pertama atau jenis manusia purba pertama yang di sini masih memiliki rahang gigi yang agak maju ke depan. Jadi bisa dikatakan adalah manusia pertama ini masih menyerupai kera. Manusia pertama masih menyerupai kera. Yang kedua, Meganthropus. Meganthropus ini masih menyerupai kera, tapi mereka sudah memiliki keterampilan khusus. Karena pada tengkorak bagian otak di sini lebih besar daripada Meganthropus. Karena Meganthropus ini memiliki daya pikir yang satu tingkat lebih tinggi daripada Meganthropus. Yang ketiga, Homo. Homo di sini sudah menyerupai seperti manusia biasa, tapi di sini perbedaannya adalah Homo ini manusia purba generasi yang terakhir, sudah lebih sempurna daripada yang kedua tadi Bapak jelaskan. Yang terakhir adalah Homo sapiens. Homo sapiens ini adalah manusia manusia modern, tapi ini masih spesies manusia purba seperti itu. Artinya ini manusia purba spesies yang terakhir. Jadi ada pertanyaan untuk kali ini? Gak ada, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, mungkin kalian sudah mulai mengerti apa itu tentang masa praksara dan juga manusia-manusia purba pada zaman dahulu. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada anak-anak, yang dimana tugas ini adalah membuat satu kelompok yang dimana berisikan satu kelompok itu 3 anggota. Tugasnya adalah kalian merangkum apa yang Bapak jelaskan mulai dari awal sampai akhir. Dikumpulkan minggu depan pertemuan Bapak lagi, yang dimana sebelum Bapak menerangkan materi yang baru, Bapak akan menanyakan tentang materi yang sekarang seperti itu. Jadi dikumpulkan, jangan sampai telat rangkumannya. Mungkin itu saja. Baik, mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, Bapak akan tutup. Mari kita tutup pelajaran dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.